Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ayat 10 ya. Surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dia bilang apa? Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Yang dimaksud merusak, ya, merusak di bumi itu bukan nyangkul tanah, ya, bukan. Kerusakan yang diperbuat adalah kemaksiatan kepada Allah. Karena orang yang berbuat maksiat kepada Allah atau menyuruh berbuat maksiat kepada Allah berarti ia telah berbuat kerusakan di bumi. Dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena perbaikan langit dan bumi dilakukan dengan ketaatan. Semakin orang taat, semakin baik. Ibnu Jarir berkata, orang-orang munafik adalah pembuat kerusakan di muka bumi. Jadi kata Ibnu Jarir itu orang-orang munafik
adalah pembuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan berbuat maksiat kepada Allah, melanggar larangannya, serta menyia-nyiakan kewajiban yang diperintahkan kepada mereka. Juga dengan keraguan terhadap agama Allah. Dia ragu. Makanya dia malu jadi orang Islam. Padahal kata Allah dalam Al-Quran di surat yang sama itu, udkhulu fi silmi kafah. Kalau kamu masuk Islam, masuklah Islam secara kafah, sempurna, ya. Dari mulai pola hidupnya, pola berpakaiannya, akhlaknya, semua diatur oleh Islam. Harus mau diatur, gitu ya. Jadi jangan pilih-pilih, saya orang Islam tapi nggak mau pakai pakaian seperti orang Islam, ya. Pakai pakaian seperti orang Barat, ya. Apalagi perempuannya itu, ya. Kalau sudah mau jadi orang Islam, maka dia harus konsekuen dengan pakaian Islam, yaitu menutup aurat. Gitu. Kalau malu jadi orang Islam, ya jangan jadi orang Islam. Kok malu jadi orang Islam? Udah malu, takut pula dia jadi orang Islam. Gitu. Padahal amal seorang tidak akan diterima kecuali dengan membenarkan dan meyakini. Jadi kalau amal itu akan diterima dengan membenarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan meyakini hakikatnya. Mereka pun menipu kaum mukminin dengan pengakuan palsu, sementara mereka tetap berada dalam keraguan dan kebimbangan. Mereka mendukung orang-orang yang mendustakan Allah. Siapa dia? Orang-orang kafir. Orang munafik itu mendukung orang-orang yang mendustakan Allah. Setiap kali ada jalan dan kesempatan, itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi. Dengan perbuatan tersebut, mereka menyangka telah melakukan perbuatan di muka bumi. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 144. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang yang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alullahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Ini kemarin kita sudah bahas juga ya tentang ayat ini ya. Bahwa enggak boleh tuh orang-orang beriman, hanya orang-orang munafik saja yang mengambil para pemimpinnya orang-orang kafir. Bahkan teman karibnya pun orang-orang kafir. Berteman boleh nggak sama orang kafir? Boleh.
tapi jadi kawan karib tidak. Gitu. Say hello saja gitu ya. Karena di surat yang sama, di surat An-Nisa ayat 145-nya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi tempatnya orang munafik itu adalah neraka yang paling bawah. Lahiriahnya orang-orang munafik yang menampakkan keimanan sangat membingungkan kaum mukminin. Jadi orang mukmin jadi bingung karena lahiriahnya seperti orang beriman betulan, ya, seperti orang beriman betulan. Sampai kalau berjanji saja dia mau jadi apa? Jadi RT RW, ya kan? Kami bersumpah beriman dan bertakwa. Iman dan takwa gitu kan. Sholat enggak, dia ngaku bersumpah beriman dan bertakwa. Ke masjid itu setahun sekali juga kadang kelihatan sekali tuh, ya, Idul Fitri. Nambah lagi tuh setahun jadi 2 kali Idul Adha. Ngakunya beriman dan bertakwa. Sampai tanda tangan tuh di surat itu ya. Di surat perjanjian ya. Karena syarat untuk jadi apa kemarin? LMK itu beriman dan bertakwa. Orangnya tidak pernah sholat. Pakai materai lagi tanda tangannya. Ya Allah, ya kan? Karena ingin jabatan, dia berani tanda tangan beriman dan bertakwa. Itu mah bukan bohong lagi, itu mah kan orang tahu, satu kampung tahu dia nggak sholat. Tapi kan orang lain pada nggak sadar. Ya karena orang mukmin jadi bingung, ya, jadi bingung. Ya. Karena kelihatannya seperti orang beriman. Gitu. Pakai pecinya yang baru lagi, ya kan? Kalau mau dipoto beli baju baru juga. Kalau mau dipoto beli baju baru. Jadi lahiriah orang-orang munafik yang menampakkan keimanan sangat membingungkan kaum mukminin. Seakan-akan kerusakan itu berasal dari orang munafik. Karena telah menipu orang-orang mukmin dengan ucapannya yang dusta serta mendukung orang-orang kafir dalam memerangi orang-orang mukmin. Cari dukungannya sama orang kafir. Seandainya mereka sebatas mengatakan dusta, maka keburukannya itu lebih ringan. Dan andaikan orang-orang munafik itu ikhlas beramal karena Allah dan menyesuaikan ucapan dengan perbuatannya, niscaya akan beruntung dan selamat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Gitu. Kami ini akan memperbaiki situasi dan kondisi gitu kan. Padahal dia sendiri nggak beriman dan bertakwa. Bagaimana orang mau memimpin kalau nggak punya iman? Nggak punya iman. Sudah bohong sama dirinya sendiri, bohong juga sama orang lain. Yang lebih parah dia bohong terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 13-nya ya. Ya, silakan dibaca.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Di sini ada syufaha, artinya apa? Syufaha itu bodoh. Bodoh syufaha artinya. Jahil juga bodoh. Kalau syufaha itu lebih parah daripada jahil. Lebih parah daripada jahil syufaha itu ya. Karena kalau syufaha itu sudah bodoh dan lemah akalnya ya, serta sedikit memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang mendatangkan maslahat ataupun mudarat. Ini orang-orang munafik dulu itu menuduh para sahabat bodoh ya. Menuduh para sahabat bodoh, padahal sesungguhnya dia yang lebih bodoh, nggak ada akalnya gitu. Apalagi dibilang itu orang kalau sekarang ya, bego amat itu orang, pagi-pagi udah bangun sholat ke masjid jauh-jauh gitu ya, ngantuk-ngantuk ya kan ya, nyiksa diri udah gitu ngaji kayak pengen pinter aja gitu kan gitu. Ya, itu tuduhan orang munafik gitu. Supaya orang nggak ke masjid, supaya orang nggak ngaji ya. Kalau ada orang pun ke masjid sekalipun dia bilang imamnya nggak bagus, bacaannya terlalu panjang gitu. Ini tuduhan-tuduhan orang-orang munafik gitu. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Orang-orang juga beriman gitu kan. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Dulu di zaman Rasulullah begitu juga ya. Di Madinah itu. Orang-orang munafik diajak suruh beriman. Dia udah masuk Islam, bukan belum masuk Islam. Udah masuk Islam ya. Malah dia menuduh para sahabat bodoh. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang munafik di Madinah itu berusaha betul menghalang-halangi perjuangan Rasulullah. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Akan tetapi mereka tidak tahu karena mereka tidak belajar. Kalau mau belajar pasti tahu. Ketika dia tahu, dia baru sadar. Gitu. Kan ada orang cuma menerka-nerka aja, gitu. Nuduh saja, ya kan? Nuduh saja. Iya. Lanjut di surat An-Nisa, surat keempat, ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamau warzuqukum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Ini menurut jumhur ulama ya. Sufaha yang dimaksud ayat ini adalah wanita dan anak-anak. Ya, sufaha itu karena kurang akalnya. Makanya perempuan mah nggak boleh jadi pemimpin. Perempuan mah nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh gitu. Jadi ketua RT kayak ketua RW kayak nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Apalagi jadi presiden maka dia, gitu ya, nggak boleh. Kenapa? Sufaha itu menurut jumhur ulama. Ya. Sufaha itu anak-anak dan perempuan. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Di sini as-sufaha itu orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balik atau dewasa atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Itu sufaha juga itu ya. Termasuk orang yang akalnya geser atau akalnya geser itu ya. Orang-orang munafik itu jangan dikasih tuh. Jangan dikasih amanah. Kalau dikasih amanah rusak dia. Ya, orang-orang munafik itu. Sesuka-sukanya aja dia. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi tetap kita masih berkata perkataan yang baik terhadap orang-orang yang masih kurang akalnya. Ya. Kemudian lanjut di ayat ke-14-nya ya. Ya, silakan dibaca. Surat Al-Baqarah ini masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apakah mereka berjumpa dengan orang yang beriman? Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, siapa sih syaitan-syaitan itu? Setan itu tiap makhluk yang durhaka ya. Yang durhaka. Maka setan itu bisa jadi dari kalangan manusia, jin dan manusia ya. Dari jin dan manusia. Pokoknya yang durhaka mau jin atau manusia itu namanya apa? Setan. Ya. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian denganmu. Sependirian denganmu. Kami hanyalah berolok-olok, ya. Ngeledek orang beriman saja, gitu kan. Bahwa jika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka berkata kami beriman. Mereka menampakkan keimanan, loyalitas dan keakraban sebagai tipuan dan kemunafikan di hadapan orang-orang yang beriman, dan bersikap berpura-pura serta upaya menyembunyikan jati diri yang sebenarnya.
Tujuannya agar mereka diikutsertakan ketika mendapat kebaikan dan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Jadi supaya dapat juga harta rampasan perang. Perang enggak, pengen dapat ghanimah. Dia datang tuh kepada Nabi. Ya, seolah orang beriman. Padahal waktu perang dia yang menghalang-halangi orang untuk ikut berjihad. Kalau menang, dia Rasul dapat ghanimah, dia nyamperin juga. Gitu. Dulu begitu ya kan. Orang-orang pengkhianat bangsa juga gitu. Ketika perang, bilangin sama si Belanda tuh ya. Tuh ada pejuang-pejuang di sana gitu ya. Gitu. Ketika Indonesia menang, dia seolah-olah seperti pejuang. Dulu itu saya itu ke hutan-hutan. Iya, ke hutan-hutan dia nyari para pejuang. Ngebilangin sama si Belanda itu ya. Udah merdeka aja dia ngaku sebagai pejuang. Itu banyak yang kayak begitu tuh ya kan. Sampai sekarang begitu. Ini masjid ini kalau bukan saya yang bangun itu, nggak bangun itu ya kan. Gitu. Nyumbangnya 2.000 doang padahal itu. Nyumbangnya 2.000. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, jika mereka kembali dan bergabung dengan setan-setan mereka, yaitu para pendeta Yahudi ya, dan pemuka kaum musyrikin dan orang-orang munafik itu di Madinah ya, dia kembali sama pendeta lagi. Padahal agamanya sudah masuk Islam ya. Lanjut di surat ke-6 ya, ayat 112. Ayat 115-nya dulu kali ya, belum ya? Ayat tadi 114 ya? Ya sekarang 105 surat Al-Baqarah ayat 15 sekarang ya? Iya. Tadi 14 ya? Sekarang 15. Iya, 15-nya dulu dibaca. Surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa ya'mudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka karena mereka memperolok-olok sahabat Nabi, ngejek itu ya. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan sesungguhnya kami hanya mengejek gitu. Maksudnya gitu. Orang-orang munafik itu sesungguhnya kami hanya mengejek dan mencemooh sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Maka Allah balas karena dia mengolok-olok sahabat Nabi, Allah balas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Terombang-ambing, kesana enggak di orang Yahudi dia tidak diakui juga oleh pendeta Yahudi. Di orang beriman juga dia bingung gitu. Jadi di tengah-tengah dia dalam kebingungan. Orang munafik itu selalu bingung antara kafir dengan iman. Bergaul sama orang kafir gitu, ya kan? Bergaulnya sama orang kafir. Berteman karibnya sama orang kafir, memusuhi orang beriman. Kalau hari kurban mah dia datang juga, ya. Bahkan pengen jadi panitia. Ini yang membahayakan, ya kan? Lanjut di surat 6 ayat 112 tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض والقول
setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah untuk setiap nabi. Dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Setiap nabi kan kami menjadikan musuh. Jadi setiap nabi punya musuh. Siapa yang jadikan? Allah. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan manusia itu adalah manusia yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Makanya dia nyarinya juga teman-teman yang kayak begitu. Gitu. Pulang keliling gitu kan, cari teman yang munafik juga. Gitu. Karena apa? Membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan kalau Rabbmu, kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi biarin aja. Karena kalau dibilangin juga marahan dia. Galakan dia kalau dibilangin. Orang-orang munafik itu lebih galak. Ayat 113-nya itu ya. Walitasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu. Jadi yang tertarik adalah orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi siapa saja yang ngikutin omongan orang-orang munafik, berarti orang itu tidak beriman kepada akhirat dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Ayat selanjutnya yang 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Jadi Al-Quran itu sudah rinci, ya. Sudah jelas, komplit. Ya. Nah, sudah jelas. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Ahli kitab saja tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Enggak boleh ragu terhadap Al-Quran. Makanya dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab Al-Quran enggak ada keraguan di dalamnya. Hanya orang-orang munafik yang ragu terhadap Al-Quran. Yang lebih parah lagi nakut-nakutin. Hati-hati jangan belajar Quran, ntar salah tafsir katanya gitu. Ntar salah tafsir. Makanya dia nggak belajar Quran. Hati-hati baca Al-Quran, kalau salah dosa katanya gitu. Makanya orang mau belajar takut. Karena ditakut-takutin sama setan. Ya namanya orang belajar pasti salah. Gitu. Orang ngajar saja salah, masih ada salahnya, apalagi orang belajar.
Kenapa? Al-insanu mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau belajar salah pantas enggak? Pantas. Kan ijazah kita juga enggak nilainya 10 semua. Berarti ada ujian yang salah. Ada bacaan yang salah. Jadi kalau bacanya salah gitu, waduh. Orang dibilangin, hati-hati belajar Quran. Bisa tersesat. Kok belajar Quran bisa tersesat? Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Ini omongan-omongan orang munafik itu ya. Hudal linnas Al-Quran itu. Petunjuk buat seluruh manusia bahkan. Bukan hanya orang-orang bertakwa saja. Bukan hanya hudal lil muttaqin. Tapi hudal linnas. Semua manusia. Kalau manusia kamu masih ngaku jadi manusia, petunjuknya pasti Al-Quran. Maka di 115-nya wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Qur'an dengan benar dan adil. Jadi orang itu belajar benar dan belajar adil dari Al-Qur'an. Gitu. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya sampai kiamat. Al-Quran itu tidak akan bisa berubah. Tetap suratnya 114, juznya 30, ayatnya 6236. Jadi Quran itu tidak akan berubah. Ya. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Nggak ada yang bisa merubah Quran. Tapi Al-Quran bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Makanya Quran mah tetap dari 14 abad yang lalu, jangankan hurufnya, titiknya saja tidak akan berubah. Karena tidak ada yang mampu untuk mengubah Al-Quran. Tetapi dipastikan Al-Quran itu bisa merubah diri kita dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirubah oleh Al-Quran sehingga kita menjadi lebih baik, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan kita berharap bersama keluarga kita Allah memberikan rahmat kepada kita dan memasukkannya ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.